Terharu saya daripada puasa yang kedua ini, saya masih bisa sempat berkomunikasi dengan rekan-rekan yang jauh di sana, rata-rata yang memberi selamat rekan-rekan yang di Jakarta, alumni SMA 1. Ada yang membuat saya lebih salut lagi, Ibu Wati ini mualaf. Orang yang sebenarnya berhak menerima zakat, justru dia mengurus untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang ikut berbagi pada hari ini, supaya zakat yang dibagikan kepada ibu-ibu itu tersebut dapat bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalla lamma
Desember 2020 dia nemui saya, bagaimana kalau kita bikin program untuk membantu yang pertama anak yatim, yang kedua fakir miskin, dan yang lain sesuai dengan hashtag yang selapan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi bagi saya secara pribadi dan sebagai pengurus Masjid Al-Quahid, ini pucuk dicinta ulang tiba gitu. Kenapa? Selama ini kita selalu persoalannya adalah adanya warga yang kurang mampu dari segi ekonomi, hidup berkeluh kesah, padahal potensi ekonomi kita bisa berkembang gitu. Jadi waktu itu kami diskusi, yang pertama awalnya adalah bantuan untuk pendidikan dulu, tahun Desember 2000 itu. Kita bantu anak-anak, lebih kurang waktu itu 60 orang. Ya, 60 orang. Se-Banuaran, bukan sekitar Masjid Al-Quahid saja. Ini target awal. Tapi yang anak yatim. Setelah itu, bagaimana kalau kita bikin Jumat berbagi? Jadi setiap Jumat di masjid ini kita berbagi dengan anak yatim. Walaupun nilainya sudah tidak seberapa, tapi nanti akan kita tingkatkan gitu. Membantu anak-anak yatim supaya dapat uang belanjanya. Setiap Jumat kita lakukan. Target kegiatan kita ini untuk merangkul anak-anak kita yang yatim itu agar mencintai masjid. Itu target kita. Rajin dia ke masjid. Oleh sebab itu nanti saatnya kita bikin anak-anak yang rajin ke masjid itu kita prioritaskan. Yang kedua, kita juga sudah bikin program untuk ke depan itu, anak yang rajin sholat subuh di masjid selama 40 hari berturut-turut, itu nanti kita kasih hadiah. Nanti mungkin kalau kita pantau melalui pengurus masjid yang ada di Banuaran nih, walaupun kita adakan di Masjid Al-Quahid, tapi target kita adalah Banuaran gitu. Itu yang kita upayakan. Dan kemarin kita juga, ini sudah 10 kali berjalan untuk anak yatim ini setiap Jumat. Selama Ramadan itu menjelang berbuka kita laksanakan langsung dengan nasi dan takjilnya kita kasih. Mudah-mudahan ke depan ini makin besar lagi dan jumlah yang diterima oleh anak-anak pun semakin besar, hendaknya kita harapkan gitu. Dan terakhir, beberapa hari menjelang di bulan Ramadan juga, Ibu Wati ini bicara dengan saya, bagaimana kalau kita laksanakan pengumpulan zakat mal, zakat harta melalui teman-temannya Ibu Wati. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang di Jakarta gitu. Karena potensi alumni SMA 1 itu luar biasa, mayoritas pejabat. Oleh sebab itu kita ke depan, ini bukan yang pertama target kita. Bukan pula hanya dari di bulan Ramadan saja. Nanti kita akan punya target. Di masjid ini sebenarnya kita sudah ada UPZ yang Basnas Kota Padang. Rencana saya gini, kita nanti tanya buat yang ibu-ibu atau bapak-bapak terutama ibu rumah tangga yang dari segi ekonomi kurang ini, apa yang bisa dilakukan? Misalnya bisa ngali goreng gitu kan? Dia gerobak. Dia sampai kakak dimaki ke luar lancar. Ambo kini orang rumah ambo mengalir goreng rajunya. Alhamdulillah nantaga di kuburan mengalir goreng ini. Ya, itu hanya sekedar mengisi waktu sebenarnya. Tapi saya pikir lumayan juga. Walau hanya mengalir goreng. Kalau ada yang bisa model si Yulia bikin tahu, cuma belum berkembang gitu. Mestinya ini dikembangkan. Ini yang harus, karena bukan saya dari hasil survei, kebetulan saya guru ini dan juga wartawan gitu. Hasil analisa survei kecil-kecil saya, mayoritas ibu-ibu yang suaminya bekerja lepas itu berisiko tinggi. Tergantung hidupnya dengan suami gitu.
suamiku pun bekerja lepas, itu risiko tinggi. Sebabnya mau kata risiko tinggi, sakit suamiku, hilang penghasilan. Itu banyak terjadi. Apa kalau dia guru, tahu ibadah sekolah tak, lampai hari di sekolah, ayah sakit pak, ada peti ongkos. Ini fakta. Saya tak pernah memarahi anak. Oi, pada sekolah tidak ada. Saya tanya, kenapa tidak sekolah itu? Ternyata ini faktanya. Ayahnya mencangkul, mau terima upah cangkul, sakit, tidak ada penghasilan dia. Akibatnya dia tidak ada uang masuk untuk belanja. Ini yang banyak terjadi. Kita upayakan nanti Ibu Wati, kita cari untuk perlu kita kerjasama dengan Basnas Kota Padang itu. Kita cari, minta bantuan-bantuan. Kira-kira nanti minta, kira-kira apa potensi-potensi yang ada. Kasih itu berapa orang ibu-ibu yang punya usaha. Satu orang dibantu 1 juta. Tapi dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Diansuh pun tak ada batasan. Atau diansuh, bahasa ansuh boleh. Tapi rutin sekali sebulan. Kalau ada PT 20.000, ansuh 20.000. Kalau ada 30.000, ansuh 30.000. Tanpa batasan, tapi wajib ansuh. Kenapa itu dilakukan? Karena ini kewajiban. Kalau seandainya lapel, kok kadang PT gue rencana di utara. Kalau seandainya bisa berkembang di Mantulo dan lain. Itu mudah-mudahan ini berkah dan kita doakan para yang mempercayakan zakatnya ini kepada kita, itu rezekinya selalu dibukakan oleh Allah dan makin besar memberi kita. Insyaallah kalau banyak yang memberi ibu-ibu akan dipanggil oleh bunda di sini atau istri saya Bu Z atau Ibu Wati akan dipanggil lagi. Kalau target kita besok ini seperti saya katakan tadi tidak sekali setahun saja. Bisa saja nanti sekali 6 bulan dulu. Setelah itu sekali 3 bulan gitu. Itu kau upayakan.